Alhamdulillah sebelumnya aku sekali lagi ngucapin jazakillah khair atas waktunya untuk bisa hadir di sini. Wajazakillah khair, barakallahu fikum. Terima kasih sudah diundang. Masya Allah, kita tuh udah dari kapan tahu ya, pengen banget Kak Dewi bisa kesini, bisa kesini. Waktu itu ingat banget pertama kali Women Festive sebelum COVID. Yes. Ya, Kak Dewi waktu itu pernah Ikutan kan? ikutan juga. Nah, jadi alhamdulillah bisa kembali di sini dan Masya Allah banget kita pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi karena seperti yang kita ulas tadi di awal bahwa kita kalau bicara soal Dewi Sandra tuh kayak nyiri banget. Bener nggak? Nyiri banget karena beliau tuh ya Allah, kayaknya kalau misalnya kita tuh masih kayak jalan pelan gitu, beliau tuh udah lari kecus gitu, malah terbang kayaknya saking cepetnya. Enggak, itu salah. Penilaian yang sangat-sangat salah. Masya Allah Kak. Beneran. Nah Beneran. makanya kita pengen nanya-nanya lebih banyak lagi nih Kak. Soalnya kalau di sini kan kita pengen tahu kalau misalnya orang-orang nih ngebahas tentang hijrah gitu ya. Kalau ngomongin hijrah kan mungkin di YouTube atau di mana kayak udah banyak yang tahu lah ya. Tapi kita pengen tahunya itu adalah seperti apa perjalanan pas hijrahnya, setelah hijrahnya. Karena banyak orang yang bilang bahwa kalau pas mau hijrah mah gampang. Tapi gimana supaya tetap istiqomahnya itu gitu. Jadi kadang kalau misalnya orang, apalagi kita semua tahu ya bahwa siapa sih nggak kenal sama Dewi Sandra. Penyanyi udah kemarin ngetop salah banget, apa semua udah ngetop Taunya semua. Sandra. Aku ngomong apa tadi? Benar nggak? Benar kan? Nah semua pokoknya, aduh siapa sih nggak kenal gitu ya. Tapi beliau memutuskan untuk hijrah aja kita tuh kayak wow gitu. Nah tapi kadang orang berpikir bahwa what next nih gitu. Karena what nextnya adalah bakal balik lagi seperti dulu atau malah seperti apa. Tapi ternyata Kak Dewi membuktikan kepada kita semua bahwa Kak Dewi tetap di path yang ini. Semakin dalam semakin terlihat bahwa Kak Dewi itu mendalami banget ilmu sampai kayaknya tuh aduh Masya Allah banget. Ini value apa sih yang Kak Dewi dapat sampai akhirnya ya udah inilah yang paling nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik. Tumben banget ya jadi gini. Sebel deh kalau udah pembukaan aja udah gini nih. Allah maha baik sekali, memberikan kita banyak nikmat dan ini adalah bulan Ramadan, bulan suci. Nggak banyak orang bisa benar-benar mensyukuri dan menikmati momen ini. Tidak banyak orang yang mau melakukan semaksimalnya dalam bulan ini. Dan satu hal yang harus kita sangat-sangat syukuri adalah Allah memberikan kita hidayah. Itu mahal banget, mahal. Venita tadi dengan opening itu aku cuma ingat iya ya, berapa tahun yang lalu Ramadan saya pasti ceritanya beda banget. Tapi semakin kesini semakin berharga waktu. Semakin berharga momen-momen kita bersama Allah dalam sujud kita, dalam puasa kita, dalam baca Quran. All these things saya berharap bahwa mudah-mudahan kita bisa pandai mensyukuri karena ini firman-Nya Allah, siapa yang pandai bersyukur insya Allah akan ditambah lagi nikmatnya. Jadi nikmat untuk mencintai agama ini, mencintai Allah, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. And the reason teman-teman termasuk Dewi, termasuk Venita yang pasti susah payah membuat acara seperti ini. Kita mau berkumpul di hari weekend, kita mau bersama, itu bukan semata-mata karena keinginan kita sendiri. Tapi segala sesuatu itu pasti atas izin Allah dan semoga saya berharap ya, dan ini untuk diri saya sendiri, kita meluruskan niat. Semoga apa yang kita lakukan ini semua karena Allah. Kita mau duduk di sini, kita mau bertemu bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama. Saya bukan guru,
tapi I'm a student and I always will be a student. Itu karena Allah. Jadi kita harus selalu meluruskan. Dan satu hal lagi saya belajar dari guru adalah kita menjalankan sesuatu tanpa niat, kita nggak akan dapat pahalanya. Jadi kalau datang ke sini belum diniatin teman-teman, insya Allah mungkin kita gunakan 5 detik ini untuk luruskan niat, bukan karena Venita, bukan karena Dewi Sandra, bukan karena siapa, tapi karena Allah, semata-mata karena Allah, sehingga ini menjadi pahala di sisi Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kami panjatkan juga kepada Nabi Muhammad SAW, the best teacher. Tauladan terbaik, ini benar-benar fans semakin belajar, semakin ya Allah, ini manusia keren banget ya, keren banget. And this is part of the religion, ini bagian dari agama kita yang harus lagi-lagi kita mensyukuri dapat sosok yang sudah memberikan begitu banyak ilmu hadis yang terpampang nyata. But the question is, it's always this ya, the question is ketika kita sudah hijrah, dan ini menjadi tantangan saya pribadi adalah kita mau belajar nggak? Kita mau cari tahu nggak? Atau jangan-jangan hijrah itu hanya sebuah klaim dan hijrah itu cukup memakai kerudung atau khimar atau menutup aurat, tapi sisanya itu sama aja kayak kemarin-kemarin. Ya. Dan ini yang menjadi suatu ketakutan besar banget nih waktu aku memutuskan untuk enggak, aku harus berubah. Apapun yang terjadi, saya sudah melewati begitu banyak hal-hal dalam kehidupan dengan konsep saya YOLO, you only live once. Suka-suka gue, duit-duit gue, badan-badan gue, hidup-hidup gue, lo gak usah ngurusin gue. Kenapa? Karena toh nanti gue akan bertanggung jawab sendiri dengan semua urusan aku. Hidup bahagia? Ternyata tidak. Something was wrong. Wrongnya adalah apa? Ternyata pas belajar, iya ya. Di dalam diri setiap manusia itu ada satu titik di dalam kolbu kita yang tidak bisa disentuh oleh apapun kecuali agama, kecuali Allah. Nah itu kita bisa dapat fasilitas, dapat harta, dapat apa semuanya, tapi kalau itu tidak diisi, coba lihat ada berapa banyak orang yang hari ini, I just posted it the other day, bandingkan saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, yang sedang diuji abis-abisan, tapi semuanya bisa Allahu Akbar, semuanya bisa yakin banget bahwa Allah akan menolong mereka, yakin banget bahwa semua ujian ini akan lewat dan pasti akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, yaitu mereka mati syahid. Semuanya kayak, ayo siapa duluan? Siapa kayak duluan? udah terima aja, mau apapun itu ya kembali ke Allah gitu. Itu kan di sini hari ini kita lagi di Indonesia, kita lagi lihat berita-berita yang memang bikin pusing kepala juga. Tapi coba bedakan, ada nggak yang Allahu Akbar, ini berarti ujian buat kita, ini berarti kita harus lebih baik lagi, ini berarti kita harus berjuang lagi. Ini kan yang ada saling menggugat, saling komplain, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, and so on and so forth. Kayak lagi-lagi di posting saya kemarin, coba bandingkan. Yang satu ekstrimnya diuji sama Allah tapi punya iman, luar biasa responsnya, dan dibandingkan dengan mungkin pengusaha, idola-idola, berapa banyak yang kita baca beritanya bunuh diri. Ya. Beberapa minggu terakhir aja kayak ada 5 orang ada kali ya, atau mungkin lebih ya Kak. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Secara dunia udah punya semuanya, tapi berarti benar. Kan either kita di prank sama Allah, kita di hoax sama Allah, bahwa ada sesuatu di dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali agama ini. Dan ini fakta. Nah kalau teman-teman mau benar-benar mengulik
semua yang sudah terpapang nyata benar. Ini answernya cuman hijrah, perbaiki diri, kembali ke jalan Allah dengan semaksimal kita. Karena as you can see saya bukan orang sempurna ya, I'm not perfect. Dan tadi Venita menyampaikan saya lari, enggak. Saya lagi merangkak, saya lagi ya Allah. Karena hijrah itu susah. Venita, it's hard. Kalau belum pernah membaca Quran, susah apa gampang? Susah banget itu ya Allah, nahan alif lam mim. Oh ternyata harus ditahan, harus dimasukin. Itu pas belajar nangis-nangis. Kenapa begini? Kenapa Allah bikin ribet banget? Itu untuk belajar Quran. La haula wala quwata illa billah. It's hard. Terus apalagi? Mau belajar tentang khusyuk? Sholat khusyuk. Ini ya. Kita dikasih ujian sama Allah, dunia ini kan penuh dengan fana ya, penuh dengan kesenangan, kita bisa traveling, kita bisa bertemu, kita nanti bisa bukber, ada gak sih semenit 2 menit lupa sama Allah, jujur? Ada sih, malah. Ada, udah gak mau, saya lagi ini diri sendiri ya, pasti, ini manusia selalai itu, bayangkan kita lagi sholat, lupa rokaatnya berapa, pernah terjadi? Pernah. Malah kadang kalau misalnya kita nih hilang kunci, pas sholat inget di mana. Masya Allah. Benar nggak Kak? Banyak hal terjadi ketika kita lagi sholat. Semuanya jadi inget. Pas assalamualaikum, apaan tadi? Ya, bisa bener. kayak gitu. What I'm trying to say is, bayangkan kita lagi berhadapan sama Allah aja bisa lupa sama Allah. Ini menunjukkan bahwa kalau Allah tidak tolong kita, hijrah pun akan menjadi satu ujian yang sangat berat. Nah, kenapa saya lagi bilang saya lagi merangkak? Karena saya merasa bahwa kapanpun Allah mau ambil hidayah, kapanpun Allah mau ambil saya untuk lupa, just like that. Nah ini kan hal-hal yang harus kita introspeksi diri setiap hari. Kalau saya Ramadan ini, saya lagi takut banget. Karena saya jadi tahu iya ya, baca Quran saya seperti apa, sholatnya gimana, puasanya. Mungkin orang lain bisa Masya Allah keren banget ini. But you know, benar gak? Masing-masing kita tahu deh, dan insya Allah kalau saya untuk diri saya sendiri, saya bisa bilang PR saya masih banyak banget Venita, banyak banget. Jadi kalau dibilang lagi lari, enggak, saya lagi merangkak, saya lagi berjuang, saya lagi mohon sama Allah, please let me do this Ramadan better than last year. Let me have another Ramadan the next year. Let me go for my umroh. Let me go for Hajj. Apapun yang bisa mendekatkan diri aku kepada Allah, mudahkan. Masya Allah. Ini luar biasa, tapi pastinya Kak, semua itu kan butuh proses ya. Apalagi kita bicara ketika ya itu dia tadi, dari proses sebelum menutup aurat, kita menutup aurat itu udah proses. Ketika proses mungkin dulunya masih ikat leher, terus habis itu proses lagi untuk nutup lagi, dan semua butuh proses. Nah tapi ini gimana caranya? Karena apalagi kita tahu bahwa iman itu kan naik turun banget ya. Nah itu gimana supaya kita tuh tetap bisa istiqomah, walaupun ini pasti banyak banget yang nanya ke Kak Dewi. Gimana sih biar ini istiqomah apa segala macam, tapi apa nih yang benar-benar bikin supaya hati kita tuh dapat gitu. Dan mungkin dari pengalamannya Kak Dewi, yang mungkin menurut Kak Dewi saat inilah momen ini nih yang bikin aku kayak ya udah benar ya, ngapain lagi gitu. Itu pertanyaan yang susah, karena ini juga adalah perintah yang susah untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah yang paling berat. Untuk istiqomah di atas dan di jalan Allah itu bukanlah hal yang mudah.
dan hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Makanya hijrah dengan sungguh-sungguh. Hijrah kalau setengah-setengah, ini sama aja kayak kita kuliah setengah-setengah, jadi enggak? Sama aja kayak kita kerja setengah-setengah, jadi enggak? Orang yang sukses itu harus totalitas. So you have to give your heart, you have to give your mind, you have to give your soul. Harus ada waktu khusus, kalau kata guru saya, khusus sama Allah. Kenapa? Karena ini benar-benar semua urusan di dunia ini urusan kita sama Allah. Yang nantinya kita suatu saat akan bertemu. Nah, selalu ingat the end in mind. Gimana caranya kita mau istiqomah? Ingat aja nih, endingnya apa? Kalau endingnya sepenting itu, which is buat saya endingnya adalah saya pasti akan mati, saya pasti akan masuk ke dalam kubur, di dalam kubur saya pasti akan ketemu malaikat yang akan bertanya sama saya, dan kalau saya nggak mempersiapkan dari hari ini nggak akan bisa jawab. Saya pasti either akan ketemu siksa, azab, kubur, atau saya dikasih syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu kita semua akan dibangkitkan. Ini kan end in mind ya. Mungkin sekarang nggak terlihat, tapi yakin nggak ini akan terjadi? Kalau kita yakin ini akan terjadi, kira-kira akan ada persiapan nggak? Persiapan aja nggak cukup. Yang kita butuh pertolongan Allah. Why? Karena Allah pun juga menyampaikan di dalam Al-Quran, ini sedih tapi nyata. Kalau kita merasa kita hebat, kita bisa, kita ini, itu sebuah permainan yang akan merusak untuk kita bergantung 1000% kepada Allah. Cincai, nanti aku akan tahajud. Pernah gak kayak gitu? Tahajud itu alarm ada 5 kali yang bunyi. Benar. Bisa gak bangun? Kan disnus sampai subuh. Itu kenapa? Ada nggak orang, ya Allah tolong ya Allah, saya pengen tahajud ya Allah, undang saya untuk tahajud. Nggak pakai alarm bangun nggak? I'm sure it's happened to you gitu, because it's happened to me and I was like, iya ya bener ya, kita mau dengan gaya dan cara kita, kalau Allah nggak izinkan nggak akan terjadi. Jadi gimana caranya untuk istiqomah? Minta sama Allah. Cuman Allah yang bisa nolong kita untuk how. Ya Allah, how to istiqomah? I don't know, but Allah knows and Allah will guide you. Yakin nggak? Jadi minta. Sekarang kan kesalahan kita semua adalah gimana ya caranya ya, gimana caranya ya. Tanya sama yang tahu caranya, Allah gitu. Sama yang punya hati ya. Yang punya semuanya, yang bisa memfasilitasi itu, tiba-tiba ada apalah yang terjadi, kita dibelokkan lah, itu semua Allah. Jadi cara untuk istiqomah, ask Allah, pray to Allah, make it in your doa, niatin bener-bener, ya Allah, kalau engkau tidak tolong, makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dan izin Allah. And we say it all the time, but do we remember? Itu kan, nah ini menunjukkan bahwa lagi kita hafal banget sama kalimat itu. Tapi kita pakai nggak? Sometimes. Shouldn't we use it all the time if we know it so well? Right? Nah inilah manusia. Makanya Allah itu benar. Allah tuh maha baik. Allah maha penyayang. Berapa banyak hal-hal yang kita miss, lupa, khilaf, bikin alasan lagi, iya kan istiqomah susah, iya kan kita gini. The only reason why kita nggak bisa main di level tertinggi, insya Allah semoga saya jujur, adalah karena kita sendiri yang suka memberikan 1001 alasan. Iya hari ini aku kan ngurusin suami aku, iya kan hari ini aku ngurusin anak-anak, itu kan juga ibadah. Banyak excuse-nya ya, alasan-alasannya ya. If you go back to the time of Aisyah, Khadijah, best woman in the world,
yang dijaminkan surga, did they make excuses? Makanya merangkak serangkak-kakaknya. Masya Allah. Kak, tapi belum Masih apa-apa udah banyak tapi. ininya. Ini dia nih, ini dia kita manusia. Ya. manusia ini makanya Tapi Kak, selama di dunia, Ya. malah katanya kan waktu itu di zaman Rasulullah sampai dikatakan gimana kita mau istilahnya gini, melawan semua peperangan gitu kan. Kan waktu itu sampai perempuan-perempuan tuh mendatangi Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah kita sebagai perempuan ini pengen ikutan berperang juga gitu kan. Tapi kenapa cuma laki-laki aja yang boleh berperang? Nah tapi saat itu kalau nggak salah mungkin saya, apa ini ceritanya kebalik-balik atau apa mungkin tolong koreksi. Di situ Rasulullah bilang gini, bahwa berhati-hatilah bahwa nanti di masa yang akan datang musuh-musuh kalian itu malah akan mengetuk pintu kalian masing-masing. Istilahnya bahwa kita kalau zaman dulu dibandingkan bicara tentang Khadijah, Bunda Khadijah, Aisyah gitu ya, dengan kondisi saat itu, terus kita kadang berpikir gini, zaman dulu kan nggak kayak sekarang tuh kayaknya udah banyak banget tuh yang bikin kita tuh lalai. Dengan adanya sosial media aja nih, sesuatu yang kayaknya simple, sesuatu yang kayaknya bisa lah cuma di HP doang, kayaknya aku bisa tahu waktu, tapi malah dia yang menghabiskan waktu kita. Waktu juga sekarang semakin cepat banget. Kayak sekarang kita baru kemarin pergantian tahun, sekarang udah masuk Maret, kita baru masuk Ramadan, ini udah hari ke-8. Kan waktu cepat banget, semua juga cepat banget. Nah ini balik lagi ke dunia ini, kita tuh gimana untuk supaya bisa ya udah balik lagi nih, harus minta sama Allah gitu. Tapi yang di dunia-dunia ini kan kalau kita nggak jalanin, ntar dibilangin, nggak update, nggak ngikutin zaman sekarang. Yang kayak Kak Dewi sekarang lakuin adalah, Kak Dewi itu ada di sosial media, tapi beliau itu kalau aku tahu dari orang-orang terdekat, posting aja tuh bisa lama banget untuk bisa posting. Karena semuanya dipikirin, berhati-hati banget gitu. Sedangkan kita yang sekarang ini pengennya buru-buru. Orang juga bilang bahwa sekarang sosial media itu udah bukan 1 menit lagi, per 3-5 detik, biar dapat attention. Tapi itu orang berlomba-lomba untuk ngelakuin semua. Ini kan jadinya kayak apa ya? Kayak mau ibadah sama ngelakuin apa yang karena kita masih di dunia ini tuh masih kayak susah gitu. Jadi kayak kalau Kak Dewi bilang kita minta terus kita harus, terkadang tuh ini aku sih mungkin ya pertanyaan sendiri sih. Itu kenapa susah banget Kak? Itu gimana kadang kalau misalnya lihat Kak Dewi gitu ya, ya Allah postingannya aja cakep banget gitu. Mikirin perkata-perkatanya tuh kok selalu dapet banget gitu. Enggak, beneran. Social media is also a battle for me. I like looking through social media. And I know it, I have to be honest, saya harus jujur ya, saya nggak mau kalian punya persepsi bahwa, saya alim banget, terus enggak, ini saya setiap hari, hampir setiap hari saya harus melawan diri untuk tidak lihat kucing yang lucu, dengan meme-memnya itu ya pokoknya kucing lah, baby lah, ya kan gemes-gemes. Terus belum kemarin saya juga posting ini lucu banget ya, ini imam bisa beri, pokoknya aku yang oh my god, that's the thing. Inilah dunia. Dunia tuh apa? Tempat senda gurau, tempat kita diuji dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Again, we know this. Now what do you do when you know something is not good for you? Misalnya contoh, makan coklat baik atau buruk? Baik. Baik kan? Baik. Why this much? Why not like that? Why not like that? Satu beng-beng segini loh. Maaf ya aku sebut merek. Seneng banget tuh dibilangin sama Dewi Sandra. You can eat chocolate, right? Tapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik.
Sesuatu yang kekurangan juga tidak baik. Kita ambil contoh apa? Sholat. Pasti udah sering dengar dari Ustadz. Kalau sholat subuh, aku mau ekstra nih karena aku keren. Hari ini aku lagi semangat, aku khusyuk. Jadi sholat subuhnya aku kasih 5 rakaat. Cakep? Impossible. Semuanya ada takarannya. Oh hari ini aduh gimana ya, aku lagi sakit, terus aku lagi pusing, aku banyak masalah. Udah isyanya aku kurangin deh jadi 1,5. Bisa nggak? Impossible. Semuanya sudah ada takaran, including social media. Now you have to know di zaman saat ini social media itu adalah sesuatu device. Ini seperti pena. Pena itu bisa menjadi pedang. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Pedang bisa untuk membantai musuh-musuh kita, atau pedang itu juga bisa bunuh diri. What do you wanna do? So always begin with why. Why am I opening the phone? Saya buka handphone karena saya dapat WhatsApp. Saya buka handphone karena saya harus menjawab sesuatu pekerjaan. Ketika kita meluruskan, makanya penting tadi di awal, luruskan niat dulu nih mau ngapain. Iya kan? Semua dari niat berarti ya. Semua kan kita tahu ini. Ini dia, we know the ilmu but we're not practicing it. Kita tidak mempraktekkan ilmunya. Awali dengan niat. Oke, saya mau buka social media nih. Baca doa enggak? Bismillah. Sekarang. Kalau buka, ini ya, kalau kita udah punya intention, bismillah, oke aku buka. Niat aku apa ya? Aku mau posting. Tapi pas posting bisa aja tiba-tiba ngelihat ada yang lucu. Why? Karena kita sudah ada algoritma yang ada di handphone kita persis tahu, seperti syaitan yang tahu kekurangannya, kelemahannya, kesukaannya, udah dibawa ke situ. Betul. Terus. If you don't cut yourself, akan terbawa. Sebagaimana dunia ini kalau kita tidak rem, tidak berlebihan, akan terbawa dengan dunia ini yang begitu indah. Yeah. It's made for that. Dunia ini adalah tempat ujian, termasuk handphonenya, termasuk jalan-jalannya, termasuk bergaulnya, termasuk nanti ada orang bilang, dia gak keren deh. Mohon maaf, segala sesuatu yang terjadi itu pengulangan. Emang di zaman Khadijah gak ada ujian? Pasti ada. Zaman Aisyah gak ada ujian dengan dunianya? Pasti ada. Kita belum baca aja, belum belajar. Khadijah businesswoman, hello. Keren banget loh beliau. Modern banget loh. Sangat sangat maju banget. Visioner ya. Iya, kalau dibilang wanita-wanita Arab itu terbelakang, mohon maaf. Kenal nggak sama Khadijah? Saya yakin penghasilannya itu pasti serem kalau main dinar. Betul. Serem kalau main unta, gitu. emas, unta, serem udah kita nggak usah ngomongin beauty product atau apa segala macam, enggak, itu flexingnya masih kalah. Wah, flexing nih mulai, benar-benar. Iya dong. Kan zaman flexing sekarang. Tapi lihat, what did she choose? Nah, ini PR kita. Tanya dulu why, aku melakukan ini untuk apa ya? Oh, untuk diri aku sendiri, berarti hawa nafsu. Perlu direm, karena segala sesuatu hawa nafsu, ini saya belajar lagi, hawa nafsu itu pasti akan membawa kita ke neraka apa surga? Neraka. Why? Because it's fun, it's easy, it's nice, menyenangkan untuk sesaat. Lalu kalau misalnya untuk urusan akhirat, berat, capek, susah, gak menyenangkan kadang-kadang, tapi kan bayarannya nanti. Endingnya, you need to know the ending, why? Cuman dengan itu insya Allah ya, mulai aja. Gue ngapain ya? Gue posting ini karena aku pengen dapet likes, aku pengen ini, atau karena even if it's for kerjaan, niatin, ya Allah ini buat kerjaan.
Kenapa? Kerjaan ibadah enggak? Oke. La haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dinilai sama Allah. Kan yang tahu hati Allah. Iya kan? Oh, ini buat lucu-lucuan. Aku mau lucu-lucuan sama suamiku for what? Untuk ada dakwah kah? Ada syiar kah? If that is the case, then do it. Tapi ini kan lagi-lagi semuanya akan dihisap. Venita akan dihisap dengan social medianya, Dewi pun juga akan dihisap dengan social medianya. Semua yang ada di sini akan dihisap dengan social medianya, tidak hanya dengan social medianya, dengan sosialnya sendiri itu akan dihisap. Every single thing. Nggak akan luput dari malaikat yang sedang mencatat dan tidak akan luput nanti ketika dikupas tuntas sama Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilan. So that is my why. Every time I'm posting, okay, why am I doing this? Penting nggak? Enggak, ya udah, tinggalin. Duh, bismillah ya, teman-teman ya, doain ya. Bisa semuanya kayak gitu? Insya Allah Insya ya. Allah. Karena memang itu dia tadi, kita harus lurusin niat, semua pokoknya serba niat dan mintanya sama Allah yang terbaik, apapun itu supaya, karena apapun jadi hisap kita tadi kan, all device. Yakin nggak? This is not about me, you have to believe it. Yakin nggak akan dihisap? Iyalah, semuanya apa yang dilakuin Ya udah, kan? tanggung jawab. Aduh, berat ya ternyata ya. Tapi ya bismillah, mudah-mudahan yang keluar dari sini langsung kayak pas ini bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Keluar lagi bismillahirrahmanirrahim setiap Posting aja, you know what, ini benteng aku ya. Aku sekarang setelah belajar, aku mau posting aja aku bismillah loh. Coba kamu, kenapa? Karena aku takut. Udah bismillah ya Allah, kalau ini salah ampuni aku, kalau benar tolong jadikan ini pahala. Kalau benar, because I don't know. Masya Allah. Ini yang Masya Allah banget, karena saya juga benar-benar kadang kan suami Mas Agus itu kan juga bareng sama Mas Ari gitu ya. Jadi mereka tuh punya perkumpulan bapak-bapak yang Masya Allah banget juga. Mas Agus tuh juga salah satu orang yang sangat dewasa sekali. Ketika misalnya ada, ya biasalah ada yang ini pasti langsung deh. Mas Agus tuh kayak jadi ketua, kemarin juga pas lagi umroh jadi amir juga. Emang soalnya paling tua. Enggak juga. Enggak deh Mas. Oh, kayaknya laki aku deh kayaknya paling tua. Dia ada nggak di sini? Kalau ngomongin suami masalah hisap juga ya. Banyak nih. Tergantung ngomonginnya apa dulu nih. Gitu ya. Nah ini kan Masya Allah juga ya Kak. Kalau kita lihat Kak Dewi sama Mas Agus ini juga saling melengkapi juga. Terkadang gini Kak, ada orang yang belajar. Istrinya nih lagi belajar banget atau suaminya lagi belajar banget. Terkadang kita tuh kayak pas lagi dapat ilmu tuh kayak ngerasa sombong gitu. Jadi ustazah di rumah kan? Karena banyak yang kayak gitu. Ustazah mendadak. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan misalkan. Jadi istilahnya tuh kayak tiba-tiba malah jadi permasalahan lagi dalam rumah tangga. Nah tapi kalau kita lihat gitu ya, aku secara pribadi melihat Kak Dewi sama Mas Agus tuh kok bisa ngeblend banget dan bisa sama-sama kayak satu visi dan misi gitu. Dan itu gak gampang juga loh Kak. Waktu itu ini mungkin aku boleh cerita karena aku melihat Kak Dewi sendiri ya. Jadi waktu itu pas kita lagi mau jemput-jemput para suami, lagi umroh, Kak Dewi kan datang gitu ya. Karena kita pastinya udah kangen sama suami. Cie. Geli sendiri ya. Jadi kita mau jemput-jemput suami, jadi kita cewek-cewek tuh ibu-ibu tuh pada datang gitu kan kumpul. Nah Kak Dewi tuh datang gitu kan, iya nih mau jemput gitu kan, aduh Masya Allah. Terus kita semua kan nunggu karena ya itu dia tadi kalau umroh kan ya namanya koper, terus nungguin jatahnya zam-zam juga apa segala macam. Nah qadarullah memang Pak suami kita tuh lama banget keluarnya. Sedangkan Kak Dewi itu harus ada kajian lagi beliau saat itu. Nah yang Masya Allahnya adalah bukan masalah dari Kak Dewinya aja, tapi Mas Agus pun juga mengikhlaskan, malah bilang ya udah kamu berangkat aja untuk kajian.
Padahal saya tahu banget tuh saat itu pasti kangen banget dua-duanya. Orang kita bilang ternyata nggak ada suami tuh ngangenin ya. Curhat semuanya. Hari pertama, semangat, bebas gitu, me time. Tapi pas sudah mulai hari kedua, krik, hari ketiga, krik, krik. Aneh ya, aneh ya. Aneh ya, kok kayaknya nggak ada orang yang ribut-ribut atau apa gitu. Nah tapi itu dia tadi, Masya Allahnya Mas Agus pun juga support gitu loh. Untuk ya udah, kamu udah datang ke sini walaupun kita nggak bisa ketemu, kamu belajar dulu aja nggak apa-apa di sana. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah. Nah ini yang aku lihat tuh di situ kayak, oh kok bisa? Itu gimana Kak bisa dua-duanya tuh bisa bareng banget gitu? Aku nggak tahu, kecuali again ini karena Allah. Beneran Fen. Aku dan Mas Agus ketika kita sama-sama memutuskan untuk hijrah, proses. Ribut, saya juga pernah jadi ustazah di rumah. Kata Ustadz, kamu tuh sebagai suami harusnya gini. Keluar tuh dalil-dalil tuh semua ya. Kamu tahu nggak? Bapak kayak keluarin dalilnya. Kamu tahu nggak ada ayat ini nih? Kamu harusnya nurut sama suami. Kalau mau masuk surga, istri nurut sama suami. Itu ya Allah itu bisa. We went through. Kita Sudah pernah melewati iya itu? Iya dong pasti. Melewati semua itu insya Allah. Bersyukurnya adalah ketika melewati itu dapat memang guru yang meluruskan kita berdua. Kalian berdua nih, kalian berdua on the right track loh. Kalian mau yang terbaik untuk rumah tangga kalian, kalian berdua mau menjadi manusia lebih baik di mata Allah. Tapi kalian ini kurang sabar dengan satu dengan lain. Kalian ini harus belajar bareng-bareng. Kalian ini harus komunikasi dengan cara Allah yang suka. Bukan cara kalian suka. For me, kata Ustadz. Yang ada kan suami kita jadi, ya udah dengerin Ustadz aja. Ngapain denger saya? Itu kasus banyak banget kayak gitu. And it's true. And I was like, iya ya. Kenapa aku gak bisa ngomong, sayang? Jadi dirubah gitu. Sayang, makasih ya hari ini kamu izinin aku. Aku cobain loh, aku praktekin. Makasih ya. Coba ibu-ibu pulang dari sini, itu suami dipeluk, dipijit-pijit. Terus bilang, sayang makasih banget ya hari ini kamu ngizinin aku untuk belajar. Semoga aku bisa mengamalkan ini dan segala sesuatu dari awal sampai nanti semoga jadi pahala kamu sayang. Doain dulu suaminya. Itu awal-awal suami aku, kamu kenapa? Apalagi suami saya. Gimana tuh? Iya, kamu kenapa? Sakit. Tadi Ustadz bilang apa? Enggak. Aku cuman bersyukur aja. Udah beneran deh. Bersyukur. Cause I went through a long process. Dan itu sangat gampang untuk terpancing dengan ya udah kalau kamu bersyukur tolong ambilin teh. Jangan lupa ya. Langsung. Kayak yang ya baru gue ini itu syaitan ya. Luar biasa ini dia. Gagal. Ulang lagi kan harus dari awal lagi tuh pijitinnya ya. Pijitin lagi, pulang lagi. Terus nanti dipancing lagi, gagal lagi. Lewatin semua itu. Tapi dicoba terus pokoknya. You have to keep on trying until you both understand. Kalian berdua, saya dan Mas Agus berusaha ya. Kalau dibilang mengerti 100% masih ada lucu-lucunya, masih. Tapi saya selalu mengambil kalau beliau kurang atau beliau miss, pasti itu kesalahan saya. Dan kesalahan saya banyak, bisa jadi nih, ini Fan kalau mau dihitung-hitung ini mau dijebrengin semuanya. Bisa jadi karena gak zikir pagi petang. Bisa jadi karena suara saya gak enak. Misalnya ngomongnya, saya tolong dong kamu ngertiin nih aku ada kajian, masa aku harus nunggu, aku udah nungguin dari tadi. Coba kalau di airport kayak gitu gimana? Oh iya, berarti Kak Dewi kalau misalnya sayang.
Biar enak gitu loh. You Biar know- masuknya kayak gitu. You know, this is actually one trick I learned. Saya tuh agak-agak preman ya, tomboy banget, beneran deh. Dulu kamu tau lah, zaman dulu kan gerabak gerubuk apa sini lo, gue lawan sih. Tapi with Mas Agus, karena beliau tuh laki-laki sejati dan laki-laki sejati nggak bisa dihadapin dengan preman. Masya Allah. Beneran deh. Ibu-ibu cobain deh, ya preman-premannya dibuang, Oke. jadi princess. Jadi incest malahan. Incest. Malah bisa. No, you have to know. Lagi-lagi, you have to know when to be princess, when to be preman. Ada waktunya, tenang. Oke. Untuk jadi preman oke. tetap ada waktunya. Oke. Tapi untuk princess, ketika kita lagi, sayang, aku kayak gini nih, menurut kamu gimana ya? Aku baiknya gimana ya? Itu waktu aku nanya ke Mas Agus di airport, sayang, kamu belum keluar ya? Aku kangen banget. Oh, pinter, Ini gimana ya? bener. Tapi kajiannya tuh jam segini, ini gimana ya sayang? Menurut kamu gimana? Balikkan kepada suami, Kasih pertanyaan lagi ke sana karena ya. beliau adalah pemimpin. harus paham. Benar. Pemimpin kira-kira kalau dikasih keputusan, nah ini tricky partnya ya. Beliau bisa bilang, you have to accept. Beliau bilang, ya udah sayang kamu tungguin aku aja di sini. Bisa kayak gitu. Bisa. What do you do? Ya udah, Terima? terima. Kadang sayang, tapi kan gini, Ah. jadi ngegas. Itu, Aha. ngegasnya dibuangin. Coba nurut aja dulu. Dan itu susah banget. Susah banget. Itu kalau ya Allah, itu aku ngerayu-ngerayu untuk umroh, untuk haji. Sayangku, oh itu udah pujit. Jangankan pijit, yang lain-lain, totalitas. Sayang, kita umroh ya sayang. Nanti ya sayang, nanti ya, sabar. Gemes kan? Gemes gak? But that is the job of a woman. Untuk menjadi seorang wanita harus main cantik. Catet. Main cantik. Ngajakin suami ke kajian, main Cantik. Mau ngajak suami umroh, main. Cantik. Mau belajar terus belum dapat izin, ngomongnya main Cantik. Makanya nggak kerutan. Jadi cantik terus. Kalau main cantik. Nah. Oh, iya. Gitu. Paham. Tapi ntar aku pasti diomongin kayak, kamu habis ngapain sih? Kamu habis diruqyah ya? Dia kan selalu Tino Palembang gitu. Apa? Tino Palembang. Apa Kan itu? aku orang Palembang, Kak Terus? Dewi. Kan kalau ke Palembang itu ngomong biasa aja tuh kayak orang ngegas. Nah itu. Kayak orang marah-marah terus. Padahal Coba. 1 bulan ngomongnya cantik. belum apa udah geli sendiri ya. Coba. Oke, kita coba ya. Coba. Kita lihat nanti postingan berikutnya gimana. Tapi Masya Allah ya, itu luar biasa benar. Tips yang luar biasa dan mudah-mudahan juga bisa diikutin sama teman-teman semua di sini, ibu Minta yang ada di pertolongan sini. sama Allah. Minta Susah. pertolongan sama Susah. Allah. Supaya itu dia tadi. Karena memang orang terdekat pastinya adalah orang yang sangat bisa menyupport kita juga. Yes. Benar nggak Kak? Especially in a marriage, sekarang kan suka ada hashtag marriage is scary. Yes. Ya. Dan mungkin beberapa dari kita kan menikah belum belajar. Banyak kayak gitu. Banyaknya gitu. Nah ketika kita sudah belajar, mungkin pasangan kita belum belajar, harus ngapain? Berdoa, minta sama Allah, doain. Doain kita juga bisa sabar. Karena orang lain dulu juga menghadapi kita kan gitu. Masa kita nggak bisa melakukan dengan orang yang kita sayangi? You love that person, itu bisa jadi anak, itu bisa jadi pasangan, itu bisa jadi keluarga. Sabar. Allah aja sabar sama kita. Iya benar. Iya kan? Benar banget. Emang kita udah perfect? Belum banget. Tapi teruslah berusaha. Cuman itu kan, kita disuruh di sini tuh ngapain? Iya, berjuang terus ya. Ngapain? Kita hidup, kita semua diturunkan dari surga. Dulu kita anak-anak surga ya. Masya Allah. Dengan ya itu makanya Allah bilang, kenapa manusia itu bodoh dan zolim? Kita dikasih pilihan
dari surga, kita bilang aku mau turun ke bumi, aku mau diuji. Dan sekarang kita ada di sini. Kita semua lupa, tapi kita sekarang saat ini sedang diuji. Jadi kita akan diuji dengan apa? Dengan yang paling kita cinta. Husband, wife, children, harta, keluarga, apalagi? Udah. Ujian, ujian sampai kapan? Sampai Allah bilang come back, pulang. Iya, dan bagaimana kita merespon semua ujian-ujian tersebut ya Kak? Tanpa ilmu berat. Tapi kalau Allah kasih hidayah, that's why bener deh teman-teman. Semoga Allah kasih hidayah terus buat kita. Amin. Don't stop learning, karena hijrah itu it's every second. Dan setiap detik tuh counts banget. Kalau kita bisa belajar, belajar. Kalau kita bisa baca, baca. Kalau kita bisa dengerin, dengerin. Kalau kita bisa berbagi, berbagi. Kita bisa mengajak, mengajak. Everything counts. Sibukkan diri kita dalam suatu kebaikan terus dan terus. Sebagaimana Nabi SAW. Masya Allah. Kita buka sesi tanya jawab, boleh nggak Kak? Boleh banget. Mau? Ada yang mau bertanya? Tuh, Kak Gina mau nanya kalau gitu. Boleh Kak, jangan buka. susah-susah ya Kak. Ya Allah, ada Kak Desi juga. Jangan Permisi, susah-susah. ini harusnya aku lewat mana ya nggak apa-apa ya. Ini preman aku juga gini nih. Untungnya perempuan semua ya di sini ya. Aduh, gemetaran saya. AC-nya dingin memang. Benar-benar AC-nya dingin. Enggak, tapi beneran loh, Cafe ini boleh kan agak sedikit menangis. Karena apa, Kak Dewi ini benar-benar inspirasi Gina untuk berhijrah. Di saat pandemi aku selalu lihat postingan Kak Dewi, terus di YouTube Kak Dewi hijrahnya seperti apa. Tapi Gina baru tahun 2023 kemarin, Desember memutuskan untuk berhijab. Memang sangat berat sekali ya Kak. Mungkin Kakak juga penyanyi, Gina penyanyi dangdut. Gimana ya Kak caranya? Kakak kan sudah nggak begitu banget aktif di dunia nyanyi. Gimana ya caranya gitu? Gina juga, tapi kan cari uangnya kan di sini gitu. Gimana ya Kak? Apalagi sedang adik-adik aku kan masih dengan eksis dengan seperti wah luar biasa gitu. Kadang kan aku juga ada sedikit iman tadi itu naik turun ya Kak. Wah masih wow gitu. Gimana ya gitu, masih agak sedikit gimana ya gitu lah. Gimana dong Kak bisa seperti sampai saat ini. Mau banget, pokoknya kakak ini inspirasi aku banget. Masya Allah. Boleh Gina peluk Kak Dewi? Iya. Atur dong, makasih ya Kak. Boleh tepuk tangan untuk Kak Gina Yubi, Masya Allah. Beliau ini Kak selalu rajin banget untuk datang ke kajian. Masya Allah. Tiap kali bisa duduk selalu datang. Buktinya pagi-pagi udah datang di awal makanya. Masya Allah banget, paling pagi ya udah datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my goodness. I melihat ini, saya jadi flashback. I love being on stage. Menyenangkan banget buat saya secara pribadi. Tapi let me ask you something. Menyenangkannya itu bertahan lama atau euforia sebentar-sebentar? Karena ada yang nggak dapat kan? Ada yang kosong nggak?
ada yang rasanya gemerlap, rasanya dapat uang, dapat pengakuan dari orang-orang, tapi ada yang gak dapat nggak sesuatu dan kayak bingung gitu, itu apa ya? Itu apa ya? What is it? What am I missing? Buat saya itu adalah hidayah. Hidayah Gina untuk memakai hijab. Mau dikasih angka berapa? Kalau harus ada orang yang bayar, lepas nih hijabnya sekarang. 10 miliar mau? No? Butuh uang? Butuh? 10 miliar? No? 100 miliar? No? 1 triliun? Sekarang lagi rame tuh. Kasus-kasus triliunan. Saya nggak ngerti itu nolnya berapa ya? Nggak ngerti kuadriliun malahan sekarang. Cuma ini apa, daun kali ya? Ya Allah. Gina, itu menunjukkan bahwa hidayah, jangankan hijab, just to be a Muslim mahal banget dan gak semua orang dapat. Lihat sekeliling, gak semua orang dapat. Hari ini yang non Muslim banyak, hari ini yang tidak pakai hijab banyak. Bukan berarti kita lebih baik dan mereka lebih buruk, tidak. Cuman hidayah ini milik Allah. Dan Allah kasih ke siapa yang Allah pilih. At the same time, Allah bisa cabut kapanpun Allah mau. Makanya ini salah satu waktu aku mau berhijrah, aku bilang, ya Allah, I wanna do this. I wanna do this right. Tolong aku karena aku bodoh. Aku gak ngerti ini, gak ngerti apapun. Dan tolong jangan kalau aku udah memutuskan, jangan sampai saya diutak-atik sehingga aku mau melepas hijab ini. Tolong ya Allah, tolong. Hanya Engkau yang bisa jaga aku. Because you know what I need. Allah yang tahu apa yang aku butuhkan. Lebih daripada aku yang tahu apa aku butuhkan. Dan Gina harus tahu, sebelum aku hijrah, saya punya dancer, saya punya anak-anak band, saya punya saya ngurusin keluarga, saya ngurusin, ya pokoknya gitulah. Banyakan dari kita perempuan-perempuan kerja untuk apa? Untuk menjadi punggung keluarga, ya kan? At that time, at that moment. Terus saya cuma bertanya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan saya ngurusin orang lain dengan mengorbankan urusan saya di hari kiamat nanti? Mereka mau tanggung jawab dengan saya tidak berhijab? I don't think so. Mereka punya tanggung jawab sendiri nanti. Mereka akan bertanggung jawab dengan nanti urusan-urusan saya di hari kiamat? I don't think so. Di hari itu semua orang akan, ya Allah, hari ini kita kenal. Di hari kiamat, saya nggak mau tahu. Oh nggak tahu. Kata nanti ditanya, Dewi yang kasih nasihat atau apa? Enggak, saya lupa Allah, saya lupa. Bisa jadi itu akan terjadi. Nah, you have to understand bahwa ini yang aku dapat dari seorang guru, apapun yang kita tinggalkan karena Allah, Allah akan menggantikan. Dan Gina yakin gak Allah itu maha kaya? I believe in my heart Allah itu kaya banget. Allah tuh saking kayanya mau ngapa-ngapain juga gampang banget, kecil, tinggal kunnya Allah terjadi. Yang jadi masalahnya adalah kita suka ragu-ragu. So when I was at that phase, saya cuma bilang, enggak. Ini kan kata Allah ya, lagi-lagi Allah gak mungkin hoax, Allah gak mungkin prank. Hambanya, Allah, I don't think so. Manusia, oh bisa banget. Tapi Allah, firman Allah, jaminan Allah, Allah akan menjaga hambanya, confirm, fix. Kadang-kadang itu menjadi tidak terjadi karena kita sendiri suuzon sama Allah.
belum apa-apa kita udah enggak nih Allah nggak akan tolong aku, enggak nih ini nggak akan ketutupi nih, enggak ini kan besar banget biaya, ini adik-adik aku mohon maaf lahir batin. Kalau nggak ada Gina kira-kira adik-adik akan tetap survive nggak? Insya Allah. We don't know now karena Gina masih ada. Tapi ini saya lagi ngomong diri saya sendiri, saya punya abang saya autis. Ketika ibu dan bapak saya meninggal, ternyata Allah maha baik, Allah izinkan saya untuk merawat beliau. Jadi saya cuma mikir, bener ya rezeki orang gak ketuker. Abang saya dari kecil sampai saat ini masih ada rumah, masih ada makanan, masih ada. Saya cuma, iya ya, you need to believe in Allah. Yakin, hakul yakin, itu susah. Nah kalau Gina yakin, percaya, Gina itu waktu aku hijrah, aku cuma udah terserah Allah mau kayak gimana, aku ikut aja deh. Allah kasih pekerjaan yang sebelumnya saya nggak pernah dapat Gina. But this is not about money. Ini tentang jalannya Allah nih, kita mau dibawa kemana, yakin aja dulu. Allah kasih saya ketemu dengan Wardah. Ini sponsor by Wardah kan? Iya. Insya Allah, yes. Oke. Masuk dia. Iya. Insya Allah halal. Wardah itu, ini lagi-lagi bukan soal angka, tapi waktu itu angka keluar, saya cuma gini. Ini baru kemarin sih saya nutupin semua kontrak-kontrak lama saya, diganti sama Allah lebih. Dulu, zaman dulu saya mimpi-mimpi saya pengen ke Paris, saya pengen kayak ini, saya pengen umroh, saya pengen ini segala macem. Itu Allah percaya nggak percaya dengan caranya Allah. Tiba-tiba ditawarin film lah, waktu itu ya masih main film. Tiba-tiba ini. Jadi saya cuma iya ya Allah punya cara yang buat kita logikanya nggak masuk. But if you believe, yakin, surrender to Allah, kita lihat. Tapi harus on track. Nah on tracknya itu harus zikirnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, beribadahnya. Kita nyenengin Rob kita aja dulu. Tunjukin ini real ya Allah. Karena kenapa? Lagi-lagi ada banyak teman-teman yang sudah hijrah. If kita mau ngomongin hanya soal uang aja, ada juga yang berat. Ada juga yang berat. Jadi dikasih kesenangan ujian, dikasih kesusahan juga ujian. Tapi kedua-duanya itu pasti baik buat kita. Do you believe it? Kan takdir Allah gitu. Allah yang mengatur. Nabi-nabi kita kan ada yang nabi yang punya istana, ada yang berkuasa, ada macam-macam. Ada yang nabi dikasih penyakit. Jadi ujian-ujian kita semua ini masing-masing bukan hal yang baru. You just need to learn about the religion, belajar lagi tentang agama kita. Bukan berarti saya lebih baik ya, enggak. Tapi kalau saya setiap ada masalah, namanya ekonomi naik turun, pasti. Saya cuman gini, Allah tahu aku butuhnya berapa. Allah tahu kapan aku butuh. Allah tahu aku gak mungkin naik ke atas panggung lagi untuk saya ya, untuk saya pribadi. Untuk saat ini karena saya sudah melewati fase-fase saya. Gina masih baru dan minta lagi sama Allah. Show me, Allah show me. Aku harus tetap naik ke atas panggung atau tidak, aku bisa kurangin dengan apa. Ya Allah tunjukkan aku pintu ketemu dengan siapa. Saya harus mulai bisnis apa ya Allah. Allah tidak akan memberikan signs kecuali itu adalah suatu jalan buat kita. Nanti bener deh, Fen diketemuin sama saya, ketemu sama Bu Trini, saya ketemu sama Wardah. Ini aneh. Allah punya skenario terbaik pastinya. Yakin. Tapi on track.
Nangis nggak apa-apa, nangis banget malah. Kalau bisa nangis di atas sejadah, nggak usah curhat ke manusia. Nggak usah ngomong nanti ke tante atau ke siapa, gimana nih ma tabungan aku cuma segini. Jangan. Ini satu hal yang harus kita stop, karena kita bergantung sama manusia. Nanti dikasianin, nanti ada yang tawarin job atau apa. If you want it for real, ngadu nangisnya ke Allah udah. Dijawabnya kayak apa dan kapan, kalau kita percaya lagi-lagi, percaya nggak waktu Allah terbaik? Percaya nggak rezeki Allah yang kasih itu pasti yang terbaik? Setuju. Percaya nggak nanti orang-orang, insya Allah semoga, this is my faith, I believe it that much, saya yakin, Gina you're gonna be okay. Bismillah. Insya Allah, bismillah. Selama kamu deket sama Allah, hidup kamu aman. Amin. Bismillah. Insya Allah. Kuat, strong pastinya. Ya, ini luar biasa banget nih. Hidayah kamu tuh mahal. Gak ada uang yang bisa beli itu, mahal. Dan harus dijaga, karena kadang kalau misalnya pas dicabut, belum tentu hidayah bisa datang lagi juga. Jadi itu dia tadi, mahal banget, jadi harus dijaga insya Allah. Ini mohon maaf kepada teman-teman semua, karena sebenarnya tadi saya pengen buka lagi Q&A, tapi ternyata durasinya udah habis, berasa cepet banget ya ngobrol sama Kak Dewi. Tapi Kak, ada satu lagi. Kan ada tapinya lagi. Tapi gak seru ya kalau gak ada tapi gitu. Karena kan kita semua di sini kita percaya sama Allah, kita kesini juga tahu banget, apalagi Kak Dewi bilang semua kita serahin sama Allah, semua pokoknya Allah dan Allah. Tapi ada ikhtiar ya, bukan berarti serahin sama Allah nggak ada ikhtiar. Setuju, betul. Tidak, ikhtiar tetap harus ada. Kenapa? Burung-burung aja mereka terbang, mereka harus keluar dari rumah, mereka harus kerja. Dan nanti Allah yang kasih rezekinya. How, where? Allah, walam bisawab, tapi ada ikhtiar. Jadi disertai dengan ikhtiar. Ya. Last question. Kak, sebenarnya what is Allah means to you? Allah. Allah means everything. There is nothing without Allah. Tidak ada apa-apa yang lebih penting daripada Allah. Allah should be in your mind dari pagi kita melek aja itu karena Allah izinkan kita untuk bangun. Kita bisa berdiri dari tempat tidur karena Allah memberikan dua kaki, Allah memberikan tangan, Allah memberikan otak, Allah memberikan mata, Allah memberikan jantung, Allah memberikan organ-organ tubuh yang setiap hari mungkin kita lupa untuk mensyukuri dan bilang terima kasih Allah, I am healthy, I am able to wake up, saya bisa bangun. Lalu apa? Allah kasih kita hidayah untuk sholat. Sholat itu adalah salah satu pertanyaan yang paling awal ditanya. Sholat enggak? Allah kasih kita sholat, itu berarti undangan dari Allah. Mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, taraweh, itu Allah hayyalah sholat. Ayo sholat. Sholat kenapa? Supaya nanti kamu tidak dihisap hamba-hambaku. Itu yang Allah sampaikan. Supaya kalian berhasil di dunia, sholat. Kalau bisa sholat itu bukan karena kita hebat, karena Allah kasih. That should be in your mind when you're praying. How kind, betapa baiknya Allah lalu memberikan kita rezeki makan. Bayangkan ya, ini masalah rezeki aja, itu ditulis 1400 tahun sebelumnya, Venita. Makan papaya aja, itu papaya udah ditulis sama Allah. Ini papaya saya akan tumbuhin di Sukabumi,
nanti dia akan jatuh dari pohonnya, bijinya dia akan tumbuh, nanti ada seorang bapak-bapak yang akan potong, ini nanti dibawa ke sebuah supermarket dan Venita sendiri yang akan mengambilnya, itu Allah. What an amazing God we have. Dan saya nggak ngerti kalau kita mau bersujud kepada selain Allah, betapa ruginya kita. Rugi banget. Allah yang sudah sayang, sudah kasih semuanya, lalu kita lupa, kita lalai, cuek. Ini Allah every second nih lagi liatin kita. Saya lagi banyak dengar kasus-kasus orang lagi sakit, cuma dikit aja yang diambil. Tapi di rumah sakitnya panjang. Allah sayang? Oh bisa jadi. Allah lagi mau menghapuskan dosa-dosa. Ini dosa-dosa kita aja dipikirin sama Allah. Ini karena Allah tahu, oh kita untuk ibadah mungkin susah, ya udah aku kasih sakit. And sometimes we end up being angry at Allah, marah ke Allah. Berapa banyak dari kita mungkin keluar dari lisan saya sendiri, ya Allah saya nggak terima, ya Allah saya nggak setuju, ya Allah saya sangat tidak suka dengan apa yang Allah sedang kasih ke saya saat ini. Dan bisa jadi itu adalah tanda sayang Allah sesayang-sayangnya ke kita. And the most beautiful thing about Allah, ini ada satu cerita. Saya berusaha untuk memendekkan. Venita seorang ibu. Ada seorang ibu yang kehilangan anak di pasar. Histeris. Bayangkan ya, ibu-ibu di sini yang mungkin sudah punya anak kecil masih menyusui, hilang di pasar. Bayangkan deh PRJ lagi rame-ramenya. Stres nggak? Itu pasti kelimpungan, itu nangis-nangis, teriak-teriak, lari-lari kanan kiri atas bawah, cari kemana-mana sampai akhirnya bertemu dengan anaknya, langsung dipeluk sekenceng-kencengnya, seolah-olah saya tidak akan melepaskan kamu lagi nak, maafin aku lalai mengurusmu tapi aku sayang banget sama kamu, I will never let you go. Langsung dikasih asinya. Ini adalah pemandangan yang dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan Nabi manggil sahabat, sini. Kalian tadi lihat ibu itu? Iya Rasul, kami lihat. Betapa ketakutan dan sedihnya ketika dia tidak bersama anaknya dan ketika ketemu langsung cinta yang dicurahkan kepada anaknya. Saya ingin bertanya sama kalian, Nabi SAW bertanya, kira-kira ibu ini akan tega gak melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? No way, not in a million years. Dan para sahabat jawab, tidak mungkin ya Rasul, tidak mungkin. Kalian harus tahu, Allah mencintai hambanya lebih dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. So what is Allah? Allah is true love. Dan hanya orang yang benar-benar cinta sama Allah bisa merasakan Allah. So that is Allah for me. Masya Allah. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Boleh tepuk tangan untuk Dewi Sandra. Ini sebuah hadis dan lagi-lagi izin, saya orang bodoh, Venita. Saya orang yang harus banyak belajar dan insya Allah kita sama-sama di sini di bulan Ramadan, bulan yang baik. Kita berdoa sama-sama semoga Allah memberikan kita hidayah. Allah memberikan kita ilmu, Allah tunjukkan guru-guru yang terbaik buat kita,
Allah siapkan negara dan bangsa ini bisa menjadi negara yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa on track, bisa bangkit, bisa baik, bisa sehat kembali, bisa bersinar, bisa menjadi umat muslim yang sesungguhnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa saya pribadi banyak banget. Saya bukan orang baik, tapi saya lagi berusaha untuk memperbaiki diri dan semoga saya mohon doanya, semoga kita semua bisa di atas jalan yang sama. Semoga Allah izinkan untuk kita umroh, Allah izinkan, ya Allah undang kita untuk haji. Haji Allah, haji, kita mau haji Allah, dream big, jangan pernah bilang mustahil untuk aku haji, aku harus haji. Gimana caranya? Allah yang akan tolong. Berangkat, lihat di sana berapa banyak orang-orang yang sedang jatuh cinta sama Allahnya dan akan sangat rugi kalau kita yang sudah dikasih begitu banyak nikmat tidak merasakan Allah, tidak kenal Allah, tidak cinta sama Allah, tidak mau mendekat kepada Allah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini berdoa. Dan saya juga mohon doanya. Jika ada yang kurang, ada yang salah, Venita, thank you so much for inviting me. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semua kesalahan itu pasti dari saya dan syaitan. Dan semua kebaikan, semua, sekecil apapun, bahkan nafas yang kita ambil dan oksigen yang kita hirup, ini karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lagi-lagi kita terus ucapkan khususnya di Ramadan ini untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat kita bisa bertemu dengan Nabi kita dapat syafaat. Semoga Nabi kita kenal dengan kita karena lisan kita setiap ada yang mengucapkan Nabi Muhammad, kita selalu mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang tidak pernah melihat kita kenal sama kita, that's what we want. Ketika kita melihat Allah one day, insya Allah teman-teman di hari kiamat kita akan melihat nih Allah yang menciptakan semuanya, kita akan melihat dengan mata ini sendiri. Semoga ketika kita melihat bukan dengan murkanya Allah tapi dengan cintanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu fikum dan semoga Allah terima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Sekali